Pemirsa, pemeriksaan perdana mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi oleh penyidik KPK menjadi pintu masuk untuk menyelidiki lebih dalam peran Romi dalam kasus suap pejabat. Kasus suap jual beli jabatan maksud kami di lingkungan Kementerian Agama baik di daerah maupun di pusat. Bagaimana hasil penyidikan terhadap Romi? Kita akan tanyakan langsung ke juru bicara KPK Febri Diansyah yang bergabung bersama kami dari kantor KPK. Selamat petang Mas Febri. Selamat petang Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Febri, apa hasil dari pemeriksaan terhadap Romi hari ini? Ya, tadi pemanggilan RMY ini untuk pengambilan contoh suara atau sampel suara. Ini sama dengan dua tersangka yang kemarin kami panggil dan hadir sekitar siang hari ya, dua-duanya datang dan diambil sampel suara. Ini untuk kebutuhan pembuktian lebih lanjut nantinya karena kami menduga ada beberapa komunikasi pihak-pihak yang terkait yang membahas tentang pengisian jabatan dan dugaan suap atau dugaan aliran dananya di sana gitu. Itu yang akan didalami lebih lanjut baik dari pemeriksaan saksi-saksi nantinya karena sejauh ini ada 12 orang saksi yang sudah diperiksa di Polda Jawa Timur kemarin di Surabaya setelah penggeledahan kami lakukan di 5 lokasi. Baik, Mas Febri tadi Anda mengatakan menduga atau memang sudah ada buktinya yang dimiliki oleh KPK terkait dengan sampel suara yang diambil hari ini? Buktinya pasti sudah ada, tapi kami tentu harus tetap bicara dugaan tindak pidana korupsi karena kan putusan berkekuatan hukum tetap belum ada dan posisi 3 orang ini adalah tersangka. Intinya dugaan tindak pidana korupsi tersebut adalah dugaan suap terhadap RMY, tapi RMY tidak bekerja sendiri untuk pengisian 2 jabatan. Nah, 2 jabatan ini pejabatnya sudah jadi tersangka juga, yaitu HRS dan MFQ. Nanti kami kembangkan lebih lanjut, kami akan lihat juga fakta-fakta yang berkembang di proses penyidikan ini. Oke, baik. Mas Febri, jadi hari ini selain sampel suara tidak ada pemeriksaan lanjutan, berarti akan ada pemeriksaan tambahan setelah ini? Ya, untuk tersangka ada kemungkinan sesuai kebutuhan ya, bisa diperiksa 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Yang pasti begini, untuk 2 orang tersangka yang lain yang diduga sebagai pemberi, itu mereka penyidikannya harus diselesaikan dalam jangka waktu selama 60 hari. Jadi dalam waktu 60 hari inilah kami akan mengumpulkan dan memperkuat semua bukti-bukti sampai akhirnya kami melimpahkan 2 orang tersebut ke pengadilan. Untuk tersangka RMY sendiri karena pasal yang digunakan adalah pasal suap untuk pihak penerima, maka kami punya waktu maksimal 120 hari dan itu akan kami maksimalkan sedemikian rupa untuk mengumpulkan bukti-buktinya. Oke, baik. Mas Febri, Anda mungkin ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Romi sebelum pemeriksaan sempat memberikan pernyataan kepada media. Beberapa yang sudah dibantah adalah mengenai intervensi yang dilakukan terhadap proses seleksi yang dikatakan tidak pernah dilakukan karena proses seleksi ini sebenarnya sudah ada pansel yang di situ anggotanya profesional dan kemudian juga mengatakan bahwa ada pihak-pihak lain yang memberikan rekomendasi. Dan kemudian kalau mungkin bisa disinggung juga atau mungkin saya ingin menanyakan apakah ini akan menjadi materi pemeriksaan dari KPK soal adanya tudingan tentang intervensinya dalam pemilihan sejumlah rektor di sejumlah universitas di daerah dan di Jakarta, paling tidak itu yang santer dibicarakan akhir-akhir ini. Pertama kalau soal bantahan ya, bantahan itu ya banyak tersangka yang membantah, banyak tersangka yang bahkan sebelumnya kan mengatakan dijebak begitu ya. Itu tidak terlalu krusial nilainya bagi KPK karena KPK sendiri juga tidak bergantung pada, bahkan pengakuan pun kami tidak bergantung pada pengakuan tersangka karena KPK harus punya bukti-bukti yang lain yang kami yakini betul sebelum naik ke tingkat penyidikan. Yang kedua, memang cukup banyak yang dibicarakan ya kalau kita lihat di media, ada jabatan-jabatan lain yang dibicarakan seolah-olah juga konstruksinya sama dengan yang terjadi di Jawa Timur dan Gresik. KPK tentu akan fokus dulu pada 2 pokok perkara ini,
Tapi kalau nanti memang ditemukan bukti-bukti baru atau ada laporan masyarakat dan kemudian kami cermati itu bisa berkembang ke sana, maka sama seperti semua kasus yang lain, pengembangan itu mungkin saja dilakukan oleh KPK. Sepanjang memang jalannya terang ke sana, itu artinya bukti-bukti petunjuknya cukup kuat. Baiklah. Terima kasih Mas Febri telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat